Diminta tertibkan buzzer, Jokowi pun tak bisa. Ditulis oleh Manuel Mawengkang, dilansir dari sewur.com. Di dalam merayakan Hari Pers Nasional, banyak sekali suara-suara yang meminta Joko Widodo, Presiden Indonesia, untuk tertibkan para buzzer yang katanya berbahaya bagi keselamatan pers. Selain diserang dari sisi wartawan yang tersistematis dan terkurung dalam media, Jokowi juga diserang dari segi lain. Selain pers, Jokowi diminta Susi Pujiastuti dan Om Kwik untuk menertibkan buzzer. Susi Pujiastuti bahkan dengan terang-terangan mempermalukan dirinya sendiri lewat ajakan unfollow Abu Janda, sedangkan Om Kwik merendahkan dirinya sendiri dengan mengatakan dia takut kalau mau kritik Jokowi. Tapi begini, mereka sebenarnya tidak tahu apa yang menjadi fakta dan pandangan yang semestinya terjadi di dalam semesta media sosial. Jagat media sosial ini diisi oleh buzzer Jokowi yang memiliki sifat yang sangat jauh berbeda dengan buzzer Prabowo atau Anies Baswedan. Buzzer Jokowi tidak ada komandonya. Ini kekuatan people power yang dibangun bersama-sama. Jadi kalau bicara Jokowi, dia bukan membawahi buzzer. Tidak ada buzzer di bawah komando istana atau apapun yang sering di-framing oleh para SJW busuk si Dorayaki. Maksudnya bintang Emon Dung-dung. Para buzzer yang disebut-sebut bisa dikatakan sekelompok orang yang secara alami tidak terorganisasi. Kalau diberikan wadah tersebut akan sangat kesulitan. Karena apa? Karena sifat dari buzzer Jokowi ini bergerak sendiri-sendiri, bebas membela Jokowi. Kritik kepada Jokowi pun juga dikerjakan oleh para buzzer yang disebut-sebut sebagai buzzer rupiah oleh para pembenci Jokowi. Buzzer-buzzer Jokowi yang disebut-sebut ini adalah rakyat Indonesia yang tidak terikat oleh kepentingan politik. Mereka membela Jokowi karena mereka melihat bahwa Jokowi tidak bisa dibiarkan sendiri. Orang baik tidak boleh dibiarkan sendiri. Para buzzer ini membela orang-orang baik seperti Jokowi, Ahok, Jarot, dan orang-orang yang membela rakyat. Para gelandangan politik dan pesakitan seperti SJW justru merupakan buzzer yang diduga dibayar oleh kubu oposisi untuk membangun narasi-narasi busuk tentang buzzer. Ini adalah hal yang buat saya cukup kelewatan jika buzzer dikaitkan dengan rupiah. Karena buzzer Jokowi yang disebut justru tidak mengandalkan dana dari pemerintah pusat. Mungkin ada dana-dana yang disiapkan pemerintah untuk melakukan endorse atau promosi kebijakan mereka. Tapi kalau mereka dikata berapa sih yang didapat? Tidak banyak, tidak bisa dibandingkan dengan pendukung Jokowi. Banyak sekali pendukung Jokowi yang tidak dibayar. Mereka ada yang di luar negeri membela Jokowi dan menghajar orang-orang zalim seperti Anies, Amin, Rizik, dan lain-lain. Yang dihajar jelas, mereka adalah para politikus berjubah agama yang merongrong NKRI. Dari sini tidak berlebihan jika kita menyimpulkan dengan tegas bahwa Jokowi pun tidak akan bisa menghentikan buzzer yang membelanya, karena ini bukan rantai komando militer. Ini bukan urutan atas ke bawah. Jokowi bukan jadi atasan buzzer. Buzzer dan Jokowi adalah koordinatif, bukan subordinatif yang bersifat top-down. Maka jangan heran jika kalian para SJW busuk dan orang-orang dungu yang berlindung di balik Dewan Pers tidak pernah akan dipenuhi permintaannya oleh Jokowi untuk menertibkan buzzer. Jokowi akan bersuara jika para buzzer itu menyebar hoax, membuat berita bohong, dan menebarkan kebencian. Jokowi tidak akan bersuara jika para buzzer itu tetap memberikan kebenaran, menyatakan hal yang tidak bisa dinyatakan oleh pemerintah, menyerang para gelandangan politik. Jokowi pasti akan bersifat santai dan memegang teguh serta menjunjung tinggi prinsip Indonesia yang adalah NKRI berlandaskan hukum, undang-undang, dan Pancasila. Presiden Joko Widodo adalah rekan dari buzzer, bukan bos dari buzzer. Komando yang muncul
itu pun semata-mata dilakukan untuk menjaga koridor saja. Jikapun tetap pemerintah mengundang para influencer, itu hanya untuk meminta kita berhati-hati dalam menebarkan konten. Jangan sampai kayak Prabowo bikin hoax disebar ke seantero dunia bahwa Ratna Sarumpait digebukin. Tidak ada itu ngomong-ngomong tentang komando menyebarkan hoax, menghancurkan karakter seseorang. Yang pasti kami para buzzer tidak akan bisa meminta perlindungan ekstra. Jika kita ketahuan menyebarkan hoax, proses hukum tetap kami jalankan. Tidak kayak Prabowo memasukkan penghujat kebencian dan penyebar hoax ke jajaran Kementerian Pertahanan. Ayo kita jadi buzzer, hancurkan kezaliman.